Baik. Nah, jadi kegiatan hari ini ya, insya Allah ya kurang lebih 45 menit Bapak Ibu. Kita direkam. Mohon maaf saya izin. Baik ya Bapak Ibu ya, saya mulai. Nah, jadi untuk materi yang harus saya sampaikan adalah 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ini kenapa harus disampaikan kepada guru-guru? Kan kami bukan guru BK. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati seperti itu. Nah, jadi dan ternyata 7 jurus BK hebat ini tidak harus dikuasai oleh guru BK saja. Guru mapel, guru wali kelas, apalagi salah satu kita punya tugas terbaru yaitu guru wali. Nah, guru wali ini jadi dari sini kita dapat belajar beberapa jurus BK hebat yang dapat Bapak Ibu manfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Ini mengapa 7 jurus BK hebat ya? 7 jurus BK hebat merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru agar dapat menjadi pembimbing kepribadian akademik dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Nah, program ini siapa yang memulaikan ya? Program ini memang digagas oleh Kemendikbudristek ya, khususnya melalui Ditjen GTK dan Puspeka. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa semua guru diharapkan untuk mempelajari jurus-jurus ini. Karena sekarang ada Permendikbud yang nomor 11 tahun 2025 tentang guru wali. Salah satu tugas tambahan yang harus diambil ya, harus dilaksanakan oleh semua guru di sekolah. Ada 7 jurus ya. Nah, yang pertama ini adalah kenali potensi. Kenali potensi ya, jurus pertama dari BK. Apa fungsinya? Yaitu membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, jadi untuk mengenali potensi ini tidak hanya guru BK saja, semua guru diharapkan bisa mengenali potensi yang siswa-siswanya. Apa urgensinya asesmen ini ya kan? Kalau kita mengenali potensi, otomatis kita kan harus melakukan asesmen ya. Saya rasa Bapak Ibu guru juga kalau sebelum melakukan pelajaran pasti melakukan asesmen awal. Nah, sama halnya juga dengan kenali potensi ini ya, kita melakukan asesmen awal. Setiap alat asesmen yang digunakan memiliki tujuan spesifik satu sama lain dan saling melengkapi. Nah, ini indikatornya. Indikator urgensinya pentingnya asesmen awal itu dilakukan kepada setiap siswa kita. Mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan optimal siswa. Ini indikator pengukuran, ini alatnya ya Bapak Ibu. Ada beberapa, saya mungkin tidak menjelaskan secara lebih detail karena jujur materinya banyak sekali. Ya, kemarin kami 7 jurus itu 4 hari. Dan itu full dari pagi sampai jam 10.15 malam. Ada juga yang namanya tes Holland Riasek, yaitu melakukan untuk pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Di tes Holland ini ada 6 dimensi ya, ada 6 dimensi minat, 6 jenis hasilnya. Ada multiple intelligence ya, untuk mengidentifikasi modalitas belajar unik siswa. Berarti ada kecerdasan. Biar kita tahu, oh siswa ini kecerdasannya apa saja. Ya, jadi di sini ada pembagian menurut Gardner itu ada 8 kategori kecerdasan manusia. Dan ada juga gaya belajar, penyesuaian strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif. Ada 3 gaya belajar. Mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sudah sangat paham.
kinestetik, auditori, dan visual ya. Nah, ini dia. Untuk mengakui dan mengenali potensi, mengakui dan merespon keberagaman murid di kelas menjadi landasan utama dalam pembelajaran terdiferensiasi. Model pembelajaran secara aktif menyesuaikan metode pengajaran, materi, tugas, serta lingkungan belajar. Ketika kita mengetahui ternyata potensi siswa ini loh potensinya, ini loh gaya belajarnya, ini loh kecerdasan oleh siswanya itu, anak itu. Jadi diharapkan guru itu lebih care dengan kemampuan yang ada pada masing-masing siswa. Nah, inilah fungsi kenapa kita guru wajib mengenali potensi dan kemampuan yang ada pada siswa kita. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh murid agar dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal tanpa mengalami ketertinggalan dan frustasi. Tapi perlu diingat bahwa gaya belajar ini bersifat dinamis dan dapat berubah. Dan dapat dipastikan setiap orang bisa saja memiliki beberapa gaya belajar. Nah, ini yang mungkin ya, ini ada kata tradisional dan terdiferensiasi. Ya, nah mungkin dulu gaya mengajar kita ya, kita pakai satu metode di kelas ya. Nah, terus kita fokus pada kurikulum, produk belajar itu seragam, disamakan saja untuk satu kelas siswa kita. Dan mungkin kalau kita ngajar 7 kelas sama 7 kelas semuanya ya, dan kemungkinan mengakibatkan murid kita pasif. Ada yang aktif tapi tidak maksimal. Nah, ketika kita harus melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi ini, nah otomatis kita harus menyesuaikan ya cara minat dan bakat siswa kita, setiap siswa kita di kelas. Kurikulum dan pengembangan diri murid, produknya harus lebih beragam. Biar apa? Biar murid kita aktif ya dan terlibat secara personal. Jadi dia tidak hanya sekedar yang penting selesai lah. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan asesmen awal ya. Ini beberapa cara yang biasa saya pakai. Alhamdulillah untuk tadi barusan tahun ajaran baru kita dengan kesiswaan kita melakukan asesmen awal juga. Nah, ada hasil-hasilnya di situ. Jika memang Bapak Ibu mau mencoba, dipersilakan. Ada aplikasi Aku Pintar. Aplikasi Aku Pintar ini bisa di-download di HP-nya masing-masing. Kalau misalnya kita guru, kita bisa mendownload aplikasi Aku Pintar Guru. Kalau untuk siswa, ada aplikasi Aku Pintar Siswa. Dan kita dapat mengkelaskan anak itu. Ya, misalnya, oh di kelas ini, kelas 7A, kita bisa masukkan anak itu ke dalam satu kelas. Ya, dan kita masukkan nama-namanya, tapi pastikan anak juga wajib menginstal di HP-nya masing-masing ketika memang kita mau menjadikannya grup di situ. Jadi ketahuan ketika memang Bapak Ibu perlu data-data itu, Bapak Ibu tinggal buka HP. Ya, nah ini sangat membantu kita. Jujur untuk aplikasi ini sangat membantu. Terus yang kedua ini saya kemarin ikut ada di grup ya khusus kami BK. Nah, ini ada link dari pengembangnya Pak Fajar Julianto. Alhamdulillah di situ lengkap sekali asesmen. Nah, untuk yang kedua ini kemarin kita sudah praktekkan dengan Bu Rizka. Untuk anak yang kelas 7 ya, rata-rata sudah melakukan asesmen awal kemarin menggunakan yang pengembang Pak Fajar Julianto. Di situ lengkap Bapak Ibu, beragam asesmen bisa dicoba. Mungkin Ibu Bapak Ibu mau coba sendiri juga bisa, sekarang diklik aja nih https SID asesmen awal. Nah, yang nomor 2 nih bisa ya. Nanti ikut aja di situ mau asesmen majemuknya, tes gaya belajar, itu banyak sekali pilihan-pilihan. Itu pengembangnya memang guru BK khusus. Dia mengembangkan buat aplikasi sederhana agar bisa dipakai oleh guru-guru di Indonesia. Nah, yang ketiga kalau mau yang lebih ringan lagi ya, membuat daftar checklist.
yang berisi ciri-ciri kebiasaan belajar atau gaya belajar yang muncul pada diri sendiri atau pada anak. Cuman kalau kita buat daftar checklist otomatis kan kita harus memikirkan apa saja kalimatnya, ya kan? Kita harus manual. Untuk kalau manual bisa yang pakai nomor 3 yang ini. Kalau mau lebih yang mudah bisa menggunakan yang nomor 2. Ya, SID, asesmen awal yang pengembangnya Pak Fajar. Nah, itu untuk jurus yang pertama. Untuk jurus kedua adalah kelola emosi. Kelola emosi ini buat apa? Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Kita tahu pasti anak di kelas itu mereka punya emosi yang sangat beragam ya. Nah, kemarin saja ada siswa yang beberapa hari yang lalu ada yang berpicu, ada yang tak terima tiba-tiba rendang kawannya, ada yang tak terima tiba-tiba nempelin kepala kawannya, ya kan? Nah, ada saja. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya kita sebagai guru untuk mempelajari jurus kedua ini, kelola emosi. Untuk apa? Agar kita bisa mengelola suasana kondisi kenyamanan di kelas. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini jurus kedua, kelola emosi. Guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Nah, ini fungsinya salah satunya. Nah, sekarang biar tidak terlalu tegang-tegang amat ya Bapak Ibu, Pak Piki minta tolong bagikan satu kertas ke Bapak Ibu semuanya. Selembar saja per orang. Aturannya ya kita ini bermain tentang emosi ya Bapak Ibu. Nah, setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas yang Bapak Vicky bagikan tadi. Jika merasa senang, silakan kertasnya diusap. Ya, kalau senang diusap aja. Ya, betul, diusap aja kertasnya. Jadi kertas itu tempat kita meluapkan emosi ya Bapak Ibu ya. Nah, jika merasa kesal, silakan kertasnya diremas. Ya, sekesal apapun sebanyak yang Bapak Ibu rasakan nanti ya. Jika merasa marah, boleh Bapak Ibu merobek. Silakan. Tergantung dengan emosi ketika Bapak Ibu mendengarkan cerita nanti. Ya, ini sesuai dengan dirinya masing-masing. Nah, proses ini akan dilanjutkan hingga selesai. Siap ya Bapak Ibu ya? Tak punya perasaan kata Bu Rizka. Betul juga ya. Betul. Baik, siap. Ayo kita mulai ya Bapak Ibu ya. Cerita pertama. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok dan karena kehabisan bensin. Ya, dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan untuk cerita ini bagaimana perasaan Bapak Ibu, berikan ekspresinya ya. Bebas. Itu ekspresi masing-masing. Kita punya ekspresi ya. Ini langsung ketutup di badan. Bebas. Jadi kalau sedih ya bebas, kalau memang sedih tidak usah diapa-apain, dielus saja ya. Nah, betul. Ya, Mem.
kita hanya sebagai untuk bagaimana menentukan bahwa untuk ketika emosi ini bebas mau diusap. Ketika kita marah atau kita emosi yang agak tinggi, silakan ekspresikan di kertas yang kita pegang. Ya, bebaslah. Nah, Bu Rizka udah serak tuh. Oke ya, lanjut ya ceritanya. Yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, Gang Delima belum kalau di Siantar suasananya stabil, si Ati masuk terlambat. Dia datang terlambat masuk ke kelas. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Nah, silakan kasihkan ekspresi ketika Bapak Ibu ada siswa yang datang terlambat ketika Ibu sudah memulai pelajaran di dalam kelas. Nah, ya, silakan ya. Baik, sudah? Lanjut cerita ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru karena sudah dipersiapkan sebelumnya tadi seketika buyar. Gak ke meja, ke kertasnya, ke kertas ya. Emosinya silakan, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika malam ini kita udah capek-capek buat media ya. Kita buat untuk pelajaran, tahu-tahu begitu di kelas barang sudah ada. Nah, bagaimana perasaannya, dipersilakan. Dah siap, lanjut ya, cerita keempat. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Baik, bagaimana perasaannya? Udah terlambat si Andi, tidur lagi di kelas, beliur lagi kata Mbak Yuni. Aduh, hai apa ya perasaan kita pada saat itu sebagai guru. Lengkap ya kondisinya ya, bahan motor mogok, bahan ajar tinggal, Andi terlambat, Andi lanjut tidur di kelas. Ya, baik. Kita lanjutkan ke cerita kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu pun berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa untuk selalu ingin datang ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Ya, sekarang saya izin Bapak Ibu mau jemput si Andi karena ayahnya masuk ICU. Ya, silakan ekspresinya setelah mendengar kejadian ini seperti apa? Iya. Oke. Lanjut. Sudah ya? Oke, baik. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah di sini. Nah, jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Dan Bu Guru melihat ternyata itu adalah bahan ajar kita yang tercecer tadi. Ya. Nah, jadi Andi dan pamannya pun berpamitan. Nah, Bapak Ibu pun kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan.
Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Selesailah pelajaran hari itu dengan tenang, ya. Oke, sekarang ada sedikit, ini hanya untuk diri aja ya. Nah, ini coba silakan Bapak Ibu catat 3 momen utama. Enggak juga harus nyatat di kertas sih, kalau diingat-ingat boleh lah ya. Ini untuk kita pribadi saja. Catat 3 momen utama di mana Anda mengalami emosi yang kuat, baik itu positif maupun negatif. Ya. Misalnya tadi, marah, kesal sama diri sendiri karena tidak isi bensin. Nah, ya itu negatif ya. Nah, kalau positifnya kan misal, oh iya sedih, tahu ternyata Andi ini mau sekolah, ya kan ada alasan di baliknya. Nah itu ya, itu contohnya. Apa yang membuat emosi itu muncul dan apa yang Anda lakukan saat itu, apa yang Anda rasakan setelahnya. Tidak perlu dijawab satu-satu, tapi hanya untuk refleksi kita secara pribadi saja ya Bapak Ibu ya. Ini refleksi kita secara pribadi. Sama nih. Nah, ini untuk kita secara pribadi saja ya Bapak Ibu ya, untuk refleksi kita. Bagaimana sekarang, silakan, bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu pegang sekarang? Saya mau lihat, mau cek, ada enggak yang ronyok? Mem Yuni ada sedikit, Bu Rizka bersih sesuai dengan perasaan. Pak Subhan bersih, Bu Rizka ronyok, ya ronyok sekali. Bu Asi bersih, Bu Sur bersih, Bu Eli ada sedikit, Bu Winda ronyok juga, Mem separuh ronyoknya. Bu Sumi bersih, Bu Ito bersih, Bu Yanti bersih, Pak Muklis hancur, Bu Gus separuh, Bu Nurbaiti sedikit, Bu Wesiana petak-petak, Pak Sahrul ronyok hancur, Pak Pipir ronyok setengah, ya. Mem, mana Mem? Oh ini ada istighfar, ada tulisannya, banyak istighfar ya Mem ya. Bu Iren sama bersih, Bu Nuraida bersih, Bu Pipa bersih, Bu Asri ronyok, Bu Sumi ronyok sedikit, Ibu siapa namanya Bu, maaf, Bu Mela ronyok sedikit, Pak Yunus, mana kertasnya Pak Yunus? Pak Yunus terpotong-potong. Baik, terima kasih. Ya, nah sedikit ya, minta tolong. Tadi yang paling ronyok siapa? Pak Muklis dulu, tolong. Lanjutnya Pak Yunus. Kenapa bisa terpotong-potong? Silakan. Kenapa sampai seronyok itu Pak Muklis? Ya, emosi di awal tadi. Kita udah siap-siap mau turun ke sekolah kan, bensin habis. Udah bensin habis sampai ke sekolah, absen hilang, modul hilang, cecer kan. Sampai sekolah nengok siswa tak dulu lagi, manas. Itu ya sih, ya berkelanjutan itu. Sesaat tapi ya. Nah, tapi diperbaiki di akhirnya. Baik. Nah, seperti pertanyaan kedua kan, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan? Menyesal ya. Setelah apa? Setelah mengetahui latar belakangnya atau penyebabnya. Baik. Setelah tahu tadi ternyata anak ini ketiduran karena ngantuk menjaga orang tuanya di rumah sakit. Artinya ada penyebab di situ kan. Baru kita astagfirullahalazim, kata Nabi Susan kan tadi. Oh ternyata
anak ini ada memang kejadian hal yang memang harus jadi pertimbangan kita. Terus siapa lagi ini saya bisa bantu saya? Tadi yang paling ronyok, yang paling mulus, sekali saya periksa. Mana? Saya enggak mau kalau Bu Yanti karena beliau guru BK. Saya mau cari yang guru mata pelajaran aja. Bu Nuraida, paling mulus ya. Silakan Bu Nuraida, minta tolong, silakan. Kenapa kondisi kertasnya bisa semulus itu? Kalau saya sih ya biasa aja menerima itu. Ya itu kan tidak masalah. Ya biasa aja menerima itu. Biasa kan masalah kayak gitu biasa. Jadi ya udah tinggal dijalani aja, makanya kata saya mulus ya. Ya, terima kasih Bu Nuraida ya. Jadi artinya ketika memang kita mengalami satu kondisi ya di kelas, dan intinya jangan sampai kita langsung tersulut, ya kan? Nah, kita jangan langsung tersulut. Ada cara untuk agar kita tidak langsung emosi mengeluarkan tadi yang negatif ya. Nah, mengeluarkan energi negatif tadi seperti kita entah marah-marah, kita ngomel, ya kan? Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu ya atas refleksinya. Nah, ini refleksi hanya untuk pribadi diri sendiri saja ya Bapak Ibu ya. Tidak pula perlu dijawab di dalam hati saja. Apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Apakah saya mudah tersulut? Apakah saya bisa menahan emosi? Alhamdulillah seperti Bu Nuraida bisa. Ya. Apakah saya sadar akan emosi saya sebelum bertindak? Apa yang saya pelajari tentang cara mengelola emosi? Apakah cara saya efektif atau justru membuat keadaan lebih buruk? Apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Nah, ini ada beberapa, tapi saya juga tidak bisa menunjukkan secara detail ya pengelolaan emosi dengan lengkap di sini. Ada bisa teknik jeda, teknik napas, journaling, berbicara dengan orang lain. Ya, banyak sih beberapa teknik ketika memang kita ingin mempelajari modul kelola emosi ini. Bagaimana pengalaman ini bisa saya gunakan untuk membantu murid saya mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri. Dan ternyata pengalaman kita dalam bermain kertas ini ya dapat kita ajarkan kepada siswa-siswi kita, pada murid kita di kelas ya. Kepada murid kita, apalagi kita mengenal siswa ada yang tipenya memang sangat mudah emosi. Kan ada tuh di dalam kelas si A, si B yang mungkin ya, oh anak ini mudah sekali tersulut emosi. Dan cara ini bisa kita praktekkan kepada anak. Nah, ini ada sedikit ya konsep pembelajaran sosial emotional learning. Ya, siapa penggagasnya? Elias dan Arnold. Proses belajar sosial emosional atau social emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah konsep yang memang harus kita kuasai di dalam kelas. Selain kita menguasai juga diharapkan ini juga dapat kita turunkan ke murid kita di kelas. Mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional? Ada 3 hal. Kenapa setiap guru wajib untuk belajar sosial emosional? Ada 3 hal. Untuk kepedulian sebagai dasar pembelajaran. Untuk apa? Membuat murid agar bisa mengeksplorasi, berani bertanya, mengemukakan pendapat serta mengekspresikan diri. Ketika kita menunjukkan kepedulian kita terhadap anak, otomatis anak itu akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Ya, tidak ada rasa tegang dia di kelas, dia nyaman, akhirnya dia berani mengekspresikan diri di dalam kelas. Ya. Yang kedua, emosi mempengaruhi suasana belajar. Sangat mempengaruhi. Lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif
cenderung membuat murid bisa menikmati kelasnya. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dan pemecahan masalah. Untuk apa? Mengarahkan individu, baik itu pun guru dan murid, dan juga untuk memberikan motivasi serta energi untuk melakukan pembelajaran. Tiga hal ini memang harus kita tampilkan ketika kita mengadakan proses pembelajaran. Kepedulian, emosi untuk mempengaruhi suasana belajar, dan tujuan. Kita harus dapat menampilkan ketiga hal ini di dalam kelas. Nah, ini merancang kelas bernuansa sel, ya, social emotional learning. Jadi saya sangat berharap sekali ya kepada Bapak Ibu, khususnya yang wali kelas, Bapak Ibu wali kelas, untuk nanti untuk mencoba membuat kelas yang bernuansa sel ini, ya. Nah, seperti apa contohnya? Kita bisa memilih, ada beberapa pilihan, ini hanya contoh saja, ya, contoh kecil saja. Pertama, kita bisa membuat papan cuaca emosi. Ini ada tulisannya my feeling nih. Nah, my feeling nih. Ini adalah contoh papan cuaca emosi. Seperti apa bentuknya? Jadi di kelas ini ya, setiap anak setiap hari bisa menempelkan posisinya dia pada hari itu, kondisi emosinya seperti apa. Misalnya saya masuk kelas, pada hari ini saya lagi sedih gitu kan. Saya ambil saja yang emoticon sedih, saya tempel di situ. Teman-teman lihat, yang lain lihat. Jadi teman-teman care, teman-teman tahu, oh si A ini lagi emosinya, moodnya lagi tidak baik. Jadi teman-teman paham. Dan setiap hari akan selalu berubah-ubah tuh. Mungkin kita menganggap kecil, sepele. Tidak Bapak Ibu, hal sepele inilah dapat merubah suasana kelas kita menjadi lebih baik ternyata. Ya. Nah, jadi mungkin nanti wali kelas bolehlah mencoba searching kira-kira inspirasi apa yang bisa dibuat di kelas, ya. Untuk apa? Untuk mengkontrol ya emosi di dalam kelas agar menjadi lebih baik lah. Ada juga nih di bawah membuat roda pilihan. Membuat roda pilihan ini yang di sini. Nah, roda pilihan ini ya kita bikin bulatan gitu ya juga. Dan di situ ada pilihan. Misal di situ ada pilihan ketika anak berkelahi. Jadi di anak itu langsung dieksekusi untuk memilih di roda pilihan itu. Kamu setelah berkelahi tadi, kamu mau pilih yang mana konsekuensinya? Kita yang membuat juga di situ dengan anak-anak. Ya, langsung dieksekusi langsung itu juga. Jadi tidak nanti. Jadi tidak perlu juga dilarikan langsung ke BK. Jadi Bapak Ibu langsung bisa eksekusi anak-anak itu di kelas. Ya. Nah, jadi misalnya di situ ketika memang ada anak perkelahian, ada pilihan di situ memaafkan, membalas atau apapun, ya buatlah roda pilihan, ada berapa banyak pilihan di situ. Ya, ketika memang itu berlanjut, ayo silakan dieksekusi ke WK dengan kesiswaan. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu. Terus ada lagi membuat emoticon tracker, sama juga sih dengan yang hampir my feeling tadi, ya tidak jauh beda. Dan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang memuat tentang kenyamanan di kelas. Nah, ya bebas, bisa pilih salah satu. Dan ini fungsinya untuk apa? Agar kelas kita lebih terarah lah, anak-anak tidak mudah tersulut emosi. Ketika dia melihat, oh iya ya, di situ ada tempat papan konsekuensi ketika aku melakukan kesalahan, aku emosi, aku kelahi dengan kawan. Dia lihat langsung Bapak Ibu. Kadang itu juga membantu, karena anak nih, ya, dia mau dilihat di depan mata, baru dia terengah gitu. Ya, nah itu ini untuk merancang kelas bernuansa sel. Yang ketiga, ya Bapak Ibu ya, tumbuhkan resiliensi. Ya, ini jurus yang ketiga, membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi tersulit. Jadi ketika anak-anak mengalami jatuh, gagal, sedih, hancur,
itulah saatnya kita menumbuhkan resiliensi, membangunkan dia. Wajib itu. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, dan trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, resiliensi ini bahasanya juga daya lenting ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu, mengapa daya lenting itu penting ya untuk ditumbuhkan di kelas, di sekolah. Karena banyak siswa kita masih banyak perundungan, banyak bully, banyak anak-anak kita yang mungkin mereka sangat sedih ya, masa mereka punya pengalaman yang sangat-sangat tidak baik. Nah, saat itulah kita harus hadir untuk mereka. Dan ini nih, saya melihat gambar yang di bawah nih, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Masih ingat enggak kasus siswa kita yang dulu sekali ya Bu Yanti, tahun berapa tuh Bu Yanti? Dia gantung diri gara-gara HP ceweknya dijual. Ya, kan? Nah, ini hanya karena kita mungkin cuma karena HP, dia malu dia jual HP ceweknya. Ya, malu udah HP ceweknya. Itu udah lama sih, berapa tahun yang lalu, 2012. Tapi saya masih ingat ketika saya nengok gambarnya, astagfirullah, ingat kejadian yang udah bertahun-tahun yang lalu. Ya, kita harus care, ya nggak bisa, ya harus cepat gitu, cepat tanggap. Bagaimana kita harus menumbuhkan daya lenting ini atau resiliensi ini kepada anak didik kita. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana cara membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Nah, ini sedikit kita harus menunjukkan empati atau memvalidasi perasaannya, memberikan pengakuan usaha terhadap potensi yang dia ada, memberikan perspektif yang positif. Biarpun anak salah, cari yang positif. Ya, nah seperti itu. Ini bukan kesalahan nih, tapi upayakan dengan bahasa yang positif. Penegasan nilai diri, ya, untuk anak itu sendiri, tawaran dukungan atau harapan ke depan. Nah, ini salah satu beberapa langkah agar kita bisa membantu anak-anak untuk bangkit dari kegagalan atau menumbuhkan resiliensinya atau meningkatkan daya lentingnya. Nah, ada lagi. Kita juga harus menciptakan pola pikir bertumbuh. Yaitu agar apa? Dia tangguh sejak dalam pikiran. Jadi kita menumbuhkan itu di dalam pikirannya. Ya, seperti Carol di sini memperkenalkan konsep grow mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tapi bisa kembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Otomatis dukungan itu adalah dari kita. Ubah kata, ubah paradigma. Untuk membantu murid mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset, bisa mulai dari mengubah kata-kata. Ini saya ambil yang paling ringan saja. Sebenarnya banyak sekali tekniknya, tapi saya ambil yang paling ringan, yaitu kita mulai dari mengubah kata-kata dari mindset anak-anak itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kita harus bisa mengubah dari fixed mindset ke grow mindset. Tulisannya nampak enggak ya? Nampak ya? Cuma tidak jelas ya. Oke. Jadi ya kita sebagai guru harus bisa mengubah pola pikir, cara berpikir anak dari fixed mindset ke grow mindset. Contohnya di sini. Kalau fixed mindset ya, saya bisa sukses jika punya bakat, kata anak itu. Tapi ketika pola pikir untuk bertumbuh ini, saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi dengan kata-kata ini, ya, tadi kalau dia gagal katanya saya menyerah, tapi dengan grow mindsetnya ya saya akan coba lagi. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Dan satu lagi, dukungan versus pujian. Dan yang membantu ini adalah dukungan. Dan kadang tanpa terasa kita sering memberikan pujian, ya, termasuk saya pribadi, ya. Nah, kadang kita tidak nyangka. Nah, akan lebih baik kita berusaha untuk mengganti kata-kata yang biasa kita ucapkan. Kita harus berusaha mengubah bahasa
ketika kita memuji lagi ya, kita untuk mendukung anak-anak tadi. Kamu hebat, ini ternyata pujian ya. Nah, kenapa? Karena ini hanya fokus kepada orang tersebut. Coba katanya suruh diubah menjadi dukungan. Kalimatnya adalah kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Jadi kita diarahkan untuk yang biasa kita menyebutkan kamu hebat. Saya juga sering sih menyebutkan ini ya. Saya sering menyebutkan kamu hebat nak. Nah ternyata akan lebih baik lagi kalau kita mengucapkan kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Harus. Nah ibu bapak bangga padamu. Kadang artinya kita fokus pada kita. Akan lebih baiknya kalau kita menyebutkan kamu pasti bangga dengan dirimu. Jadi anak yang dijadikan subjek, bukan kita. Jadi fokusnya itu ke anak. Katanya akan lebih baik seperti itu ya. Nah ini kita berusaha lah untuk mencoba mengganti kalimat-kalimat yang mungkin biasa kita sebutkan, termasuk saya pribadi ya. Nah seperti ini, kalau anak yang bagus nyanyi itu kan, wah suaramu merdu sekali gitu kan. Nah ternyata akan lebih baik lagi untuk anak itu ketika kita menyebutkan kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Artinya apa? Di situ ada kata usaha di siang, ada usaha anak itu. Jadi fokusnya ke situ. Ketika kita menyebutkan wah suara merdu sekali, anak itu bisa apa ya kata orang tinggi gitu ya. Jadi agak dia, aku hebat gitu Pak. Jadi dia terlalu sombong ya. Nah, bisa ternyata kadang kalimat-kalimat kita bisa meningkatkan ya tingkat anak itu menjadi sombong gitu, tinggi hati. Ya, bahasa-bahasa kadangnya kita ini. Baik, kita lanjut. Nah, yang keempat, jaga konsistensi. Ini jurus keempat. Untuk apa? Membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Nah, untuk menjaga konsistensi ini ada 10 tombol ajaib. Ya, artinya tombol ajaib ini daya perintah dalam diri. Ini ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Jika kita bisa membantu murid menemukan dan mengaktifkan tombolnya, maka mereka akan bergerak secara otomatis. Nah, jadi Bapak Ibu boleh ketika ada anak ya, untuk menjaga anak yang sudah biasa baik, sudah bagus, kita tetap menjaga konsistensi anak itu agar dia tetap baik dan mungkin menjadi lebih baik lagi dengan mengaktifkan 10 ya, 10 tombol ini. Dengan minatnya, tujuannya, ya. Baik, jaga konsistensi pembiasaan berbasis kesadaran. Ini artinya kita harus melakukan disiplin positif. Ya, disiplin positif kepada anak-anak. Yang kelima adalah jalin koneksi, membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ini jalin koneksi ini ya sangat penting agar apa? Agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita sebagai Bapak Ibu guru ya, satu yang harus kita kuasai adalah keterampilan mendengarkan aktif. Artinya apapun keluhan anak ya mau nggak mau kita harus siap untuk mendengarkan. Dengan cara seperti apa? Keterampilan buka percakapan, bertanya, merespon, merefleksi, dan menyimpulkan. Tapi sebenarnya ini fokus ke guru BK sih. Tapi saya rasa tidak salahnya ketika Bapak Ibu guru juga menguasai ini. Jalin koneksi, ini ada segitiga restitusi. Saya ingat sekali pada saat yang dulu kita sering mengerjakan PMM ya. Di situ ada materi segitiga restitusi. Ini udah beberapa semester yang lalu. Nah ini hanya saya rasa Bapak Ibu juga sudah menguasai ya. Segitiga restitusi ini ternyata dapat kita gunakan untuk tadi meningkatkan jalinan koneksi. Ada 3 tahap segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. 6. Bangun kolaborasi. Jurus ke-6 ini
sebenarnya harus dikuasai oleh semua guru, karena khusus jurus 6 dan 7 itu memang untuk guru. Mendorong kerjasama dan tim ya, di antara siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru BK dapat mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid serta holistik baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Bangun kolaborasi ini ada kerangkanya ya. Saya ambil yang MTSS, Multi-Type System of Support. MTSS terdiri dari 3 tingkatan intervensi, mulai dari dukungan umum yang disebut tier 1, intervensi intensif, balik. Ya, tier 2 dan tier 3. Apa tier 1, 2 dan 3 ini? Kita lihat ya. Nah, tier 1 ini sebenarnya sudah bisa diatasi oleh tingkat guru ya. Guru wali kelas saya rasa bisa melaksanakan di tier 1 ini. Seperti apa masalahnya? Seperti kesulitan akademik siswa ya, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan-gangguan kecil di kelas, anak-anak yang suka mengganggu, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, kehadiran atau keterlambatan yang ringan, kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar. Nah, jadi untuk yang tier 1 ini sebenarnya saya sangat yakin sekali Bapak Ibu guru sudah bisa untuk mengatasi. Ya, ini tingkat tier 1. Untuk ke tier 2. Nah, ini agak sedikit tingkat kesulitan, ada sedikit ya, menaik tingkat kesulitannya, yaitu ketika murid tidak merespon intervensi di tier 1. Perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas dan bolos, dan ini terjadi terus-menerus. Prestasi akademik yang menurun meskipun ada dukungan dasar, kecemasan sosial, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, ketidakmampuan mengelola stres dan konflik secara produktif. Azan ya. Bu, saya lanjutkan ya, cuma sedikit lagi. Nah, untuk tier 2 ini mungkin Bapak Ibu guru ketika mengalami anak ada yang mengalami kondisi seperti ini mungkin sudah boleh untuk ke guru BK ya. Jadi kita bisa kerjasama untuk mengatasi anak-anak yang berada di posisi tier kedua. Tier yang ketiga ini sudah parah sekali ya, seperti gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi atau PTSD, masalah perilaku berat, agresi impulsif, outburst emosional, ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis, trauma mendalam atau masalah sosial ekonomi yang signifikan, pengabaian dan atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistemik. Murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Nah, jika ada memang siswa seperti ini ya, memang harus langsung ke guru BK. Dan kemungkinan saja bisa jadi hal ini kita dapat ke pihak yang lain juga ya, bisa saja. Misalnya otomatis seperti anak yang mengalami kecemasan, depresi, itu kan otomatis kita harus ada pihak luar yang membantu. Ini seperti ada pengabaian kekerasan kepada anak, otomatis kita juga harus bekerja sama dengan pihak lain, pihak sekolah di luar sekolah kita. Indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Pertama, masalah berulang atau kronis. Yang kedua, masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Artinya ketika ada masalah itu, semuanya terganggu untuk siswa itu. Kebutuhan intervensi lintas konteks ya. Nah, ini artinya ketika contoh murid yang menghadapi masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Ada faktor berisiko tinggi. Contoh anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah atau trauma yang berat. Dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Seperti orang tua, kadang bahkan tetangga. Kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Nah, jadi dengan bekerja sama ini
kita lebih cepat untuk memahami situasi dan keperluan murid kita, serta memberikan respon yang lebih cepat juga tepat ya untuk membantu mereka. Beberapa kasus ini kan banyak tuh, ada anak yang bunuh diri dan lain-lain. Jurus yang terakhir, jurus ketujuh, menata situasi. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman bagi siswa, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bagaimana cara menata situasi ini? Mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid serta utuh dan optimal, serta menguatkan karakter yang positif, serta mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Aman, ya, aman ini ya artinya aman dari kekerasan, aman dari bencana, dan aman dari ranah online. Aman indikatornya apa? Ini seperti ini: bebas dari kekerasan fisik, psikis, verbal, aman secara digital, bencana, dan lingkungan yang sehat. Apa yang bisa lakukan sekolah? Kita bisa menyediakan kotak curhat yang aman, melakukan screening ringan perilaku agresif, melatih murid dan guru menjadi peer mediator dan sahabat anti bullying, serta membuat SOP perlindungan siswa. Nyaman itu dalam hal apa? Relasi sosial, sarana dan prasarana, serta lingkungan di sekolah. Ini indikatornya: relasi yang empatik antara guru, murid, dan staf, fasilitasnya bersih dan ramah anak, lingkungan bersih, hijau, bebas dari polusi sampah dan bau yang tidak sedap. Menggembirakan. Ada 3 hal: gembira dalam belajar, dalam bermain, dan dalam mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Indikatornya: pembelajaran harus interaktif, waktu dan ruang bermain yang cukup, pengembangan minat dan bakat. Alhamdulillah udah sih ini semuanya ya. Tinggal mungkin bagaimana kita agar konsisten saja. Nah, ini sedikit cerita ya. Kemarin saya sudah melakukan praktik baik, jurus pertama dan jurus kedua. Untuk yang jurus pertama itu saya ambil kenali potensi jurus pertama itu saya praktik baik bersama siswa. Untuk yang kedua, kelola emosi, ini saya melakukan praktik baik dengan tim, wakil kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, dan juga sarana dan prasarana. Mengapa? Ya, apa latar belakang saya mengambil kedua jurus tersebut? Jurus pertama untuk kenali potensi, ya. Kenapa? Karena ternyata masih banyak siswa kita yang kurang memahami bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi pada saat saya praktek, anak-anak pada saat itu langsung menggunakan HP, langsung melakukan asesmen sendiri. Jadi anak-anak langsung membaca kemampuannya apa, dia termasuk kecerdasannya bagian yang mana. Lengkap di situ juga dia gaya belajarnya seperti apa. Ternyata dia oh iya ya, ternyata saya kecerdasan majemuk saya yang bagian ini loh. Oh saya seperti ini gitu. Jadi anak-anak cukup speechless juga ya, waktu kejut juga. Wah ini ya rupanya ya Bu ya. Kadang anak-anak tuh banyak yang tidak sadar. Kamu bisa apa? Dia nanya, bisa apa ya Bu ya? Tidak tahu. Nah kadang-kadang anak seperti itu. Dampaknya kemarin ya, murid bisa mengeksplorasi potensi, minat, dan bakatnya sendiri, sehingga ia mampu buat perencanaan ke depan. Seperti kemarin adalah ke anak kelas 9, akhirnya dia tahu, oh iya Bu, baru dia sadar, kayaknya cocok dengan saya, berarti kalau ke SMA saya cocok ke SMK seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin anak-anak buat perencanaan, setelah melakukan asesmen, lihat kecerdasannya termasuk kecerdasan mana. Jadi dia bisa, oh kayaknya saya cocok ke SMK atau ke SMA, seperti itu. Nah untuk yang keduanya, saya ambil jurus kedua kelola emosi kepada tim SMP 9 ya. Kenapa? Dengan alasan agar tim kita lebih memahami konsep sel lebih mendalam, social emotional learning, sehingga mampu merancang dan mengintegrasikan strategi sel di dalam pembelajaran. Jadi kemarin juga kasih PR kepada Bapak Ibu Waka, bagaimana
agar caranya kita bisa mempraktekkan ya, mengaplikasikan konsep sel ini ke dalam kelas. Nah, kemarin PR-nya seperti itu. Mudah-mudahan lah nanti bisa kita jalani ya. Nah, alhamdulillah selesai. Terima kasih. Semoga 7 jurus BK hebat ini dapat kita integrasikan bersama di sekolah. Insya Allah nanti setelah kegiatan saya akan share modul-modulnya. Mungkin Bapak Ibu bisa ya sambil santai-santai di rumah kan baca apa bah BK nih, jurus menumbuhkan resiliensi ya, sambil santai mungkin bisa untuk membaca ya, untuk menambahkan untuk pemahaman diri sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan 7 jurus BK hebat ini ke dalam di sekolah kita di SMP Negeri 9 Kota Pontianak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.